Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap dan semangat untuk belajar pada hari ini? Sepertinya kalian kurang semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Iya, saya tahu. Pasti kalian merasa bosan, malas, capek, harus belajar setiap hari di rumah. Apalagi pasti bosan ya melihat pembelajaran itu dari sebuah video-video. Tapi kita tidak boleh menyerah pada keadaan seperti ini. Kita harus tetap semangat untuk belajar demi cita-cita dan kesuksesan kelak. Untuk itu, mari kita belajar dengan semangat. Ya sudah, kalau begitu mari kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai pesan dari suatu buku fiksi. Apakah kalian tahu apa itu buku fiksi? Belum tahu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, buku fiksi merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seorang penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, ataupun rekaan, yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis itu bersifat fiktif. Nah, teman-teman, contoh dari buku fiksi itu ada bermacam-macam. Misalnya, cerpen, novel, dongeng, puisi, dan sebagainya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan buku fiksi ini. Dan kalian juga pasti sering membaca cerpen ataupun novel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karyanya. Karena itu, pesan moral tentu isinya berupa nilai-nilai yang baik, sehingga pembaca bisa menjadikannya sebagai teladan ataupun contoh pembelajaran dalam hidupnya. Nah, teman-teman, amanat itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tersurat. Dapat diartikan sebagai amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit diuraikan dari kata-kata dalam sebuah tulisan. Yang kedua, yaitu tersirat, merupakan kebalikan dari amanat tersurat. Amanat atau pesan yang secara sengaja tidak dijelaskan ataupun dijabarkan secara tertulis di sebuah karya, tetapi pembaca dapat mengetahuinya melalui alur atau jalan cerita yang ada dalam tulisan tersebut. Sehingga amanat tersirat itu sifatnya implisit atau tersembunyi. Nilai keagamaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, kepercayaan, atau unsur ketuhanan. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik atau buruk, etika, dan budi pekerti. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya suka menolong, suka membantu, dan sebagainya. Nilai budaya merupakan sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang bernilai tinggi. Nilai estetika merupakan kondisi yang berkaitan dengan sensasi keindahan yang dirasakan seseorang apabila
jalin perpaduan yang harmonis dari elemen-elemen keindahan. Kira-kira gimana ya cara yang dilakukan untuk menganalisis buku fiksi? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, membaca buku yang akan kamu analisis. Misalnya, kamu memilih buku novel yang akan dianalisis. Yang kedua, mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku tersebut. Yang ketiga, menghubungkan nilai kehidupan tersebut dengan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil analisis. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerpen dapat dicari dan diidentifikasi dari yang pertama, kalimat-kalimat yang dituliskan oleh seorang penulis. Yang kedua, mencermati dialog antara tokoh dalam sebuah cerita atau menyelesaikan masalah dan lain-lain. Yang ketiga, melalui dialog atau pemikiran tokoh. Dan yang keempat, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang menyusun alur. Teman-teman, pasti kalian tidak asing dengan gambar ini kan? Iya, betul sekali. Malin Kundang. Pasti kalian pernah membaca ataupun mendengar cerita tersebut. Yuk kita cari apa saja ya amanat atau pesan dari cerita Malin Kundang. Yang pertama, jangan lupa diri, sombong, angkuh dengan orang lain. Yang kedua, anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. 3. Kesuksesan yang telah didapat merupakan berkat doa dari orang tua. Yang keempat, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan agar tidak lupa diri dan sombong. Itu tadi amanat atau pesan dari cerita Malin Kundang yang banyak mengandung nilai moral dan nilai religius atau keagamaan. Teman-teman, kalian juga bisa mencobanya di rumah untuk mencari amanat ataupun pesan dalam sebuah cerita. Nah, kalian bisa memilih cerpen, novel, dongeng, atau lainnya sebagai latihan kalian di rumah ya. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran pada hari ini mengenai pesan dari sebuah buku fiksi. Semoga teman-teman sudah dapat memahaminya ya. Dan teman-teman harus tetap belajar supaya kita menjadi pintar. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.